Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Evi Wahyuningsih MPD selaku dosen pengampu mata kuliah peer teaching yang kami hormati, kepada teman-teman PGMI 5A yang kami cintai dan kami banggakan. Perkenankanlah kami menyajikan materi mengenai tipe, karakter, dan peran peer teaching dalam pembelajaran peer teaching. Dengan saya sendiri, Dani Ermilasari, dan teman saya, Amanda Fatin Florida. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita simak PPT yang akan kami bacakan dalam materi kali ini. Pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas bersama-sama mengenai definisi peer teaching. Namun di sini kami akan membahas sedikit definisi dari peer teaching kembali agar teman-teman bisa mengingat kembali. Peer teaching adalah salah satu metode pembelajaran dengan pendekatan kooperatif di mana peserta didik ada yang berperan sebagai pengajar atau tutor dan peserta didik lain yang berperan sebagai pembelajar atau tutor, baik pada usia yang sama maupun berbeda, untuk membantu belajar dalam mengembangkan kemampuan yang lebih baik untuk mendengarkan, berkonsentrasi, dan memahami apa yang dipelajari dengan cara yang bermakna. Karena penjelasan yang diberikan menggunakan bahasa yang lebih akrab karena disampaikan oleh teman sebaya. Untuk selanjutnya ada tipe peer teaching. Yang pertama ada tipe same age, yaitu suatu pembelajaran yang terbagi ke dalam kelompok kecil, biasanya terdiri dari 3 sampai 5 orang, dan di dalam kelompok tersebut terdapat tutor atau pengajar dan tute sebagai pembelajar dengan usia yang sama sehingga mereka lebih akrab dan bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari dan lebih mudah untuk dipahami. Dan yang kedua ada multi-age, yaitu suatu pembelajaran yang terbagi ke dalam kelompok kecil, biasanya terdiri dari 3 sampai 5 orang. Dalam kelompok tersebut terdapat tutor atau pembelajar dan tute atau pembelajar. Namun, tutor di sini lebih tua usianya daripada tute. Dan yang ketiga ada cross age, yaitu suatu pembelajaran yang terbagi ke dalam kelompok kecil yang biasanya terdiri dari 3 sampai 5 orang. Dalam kelompok tersebut, di dalam kegiatan pembelajaran tersebut terdapat tutor atau pembelajaran dan tute sebagai pembelajar. Walaupun usianya berbeda, namun jika terdapat dalam satu kelas yang sama, maka hal ini dapat bertujuan agar pembelajaran dalam tipe cross age ini lebih mampu menerima penjelasan dari sang tutor atau pembelajar, sehingga tute lebih memahami dari
dari penjelasan seorang tutor. Bahasa yang digunakan pun bahasa sehari-hari, sehingga mereka dapat saling memahami materi apa yang akan disampaikan sehingga lebih mudah dipahami. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah karakteristik dari tipe SEMH. Karakteristik yang pertama adalah terbagi kelompok kecil. Dalam pembelajaran metode SEMH ini, tentunya guru terlebih dahulu membagi kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang anak. Di dalam kelompok kecil tersebut juga harus terdapat tutor dan tute, di mana tutor berperan sebagai pengajar dan tute berperan sebagai pembelajar yang menerima penjelasan dari tutor. Karakteristik yang ketiga adalah usia tutor dan tute sama. Tutor dan tute harus memiliki usia sama. Namun apabila mereka berbeda usia, tapi dalam satu kelas yang sama, hal ini masih bisa dikategorikan dalam tipe SEMH. Hal ini bertujuan agar anak yang belum mampu menerima penjelasan guru dapat memahami materi melalui tutor karena usia mereka sama dan bahasa yang mereka gunakan menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dicerna oleh anak. Karakteristik tipe multi-age. Yang pertama, terbagi dalam kelompok kecil seperti tipe SEMH tadi. Multi-age juga harus terbagi dalam kelompok kecil yang biasanya terdiri dari 3-5 anak. Dalam kelompok tersebut juga harus terdapat tutor dan tute, di mana tutor berperan untuk menjelaskan materi serta membimbing tute dalam menyelesaikan tugas. Usia dalam multi-age ini, tutor lebih tua dari tute. Mungkin bisa jadi tutor berasal dari kelas 6 dan tute berasal dari kelas 1. Hal ini dimaksudkan agar siswa yang berperan sebagai tutor atau kelas 6 tadi mampu menjelaskan materi yang belum dipahami oleh tute yang notabene adalah kelas 1. Bahasa yang mereka gunakan pun juga menggunakan bahasa anak-anak yang mudah dipahami dan mudah dimengerti daripada penjelasan dari guru. Karakteristik tipe yang ketiga adalah cross age. Seperti dua tipe sebelumnya, tipe cross age juga harus terbagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 peserta didik. Yang kedua adalah peserta didik saling bertukar informasi. Jadi, dalam tipe ini antara peserta didik satu dengan yang lainnya bisa saling bertukar informasi. Yang mampu bisa mengajari yang belum mampu, dan yang belum mampu bisa bertanya kepada teman yang lebih mampu. Sedangkan usianya dalam tipe ini beragam. Bisa jadi usianya sama dari kelas yang sama, atau mungkin bisa jadi berasal dari kelas yang berbeda dan umur yang berbeda pula. Pelaku dalam kegiatan pembelajaran peer teaching. Terdapat 3 pelaku. Yang pertama, peran seorang guru. Yang kedua, peran tutor atau pengajar.
Dan yang ketiga, peran tutor atau pembelajar. Di sini terdapat beberapa peran guru, peran tutor, serta peran tutor. Namun dapat disimpulkan bahwa peran seorang guru adalah mendidik, mengajar, dan melatih, serta dapat menguasai ilmu, antara lain mempunyai pengetahuan yang lebih luas agar dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang guru, agar dapat menjadi suri tauladan untuk peserta didiknya. Selain itu, guru juga dapat menjadi fasilitator, informator, organisator, atau motivator. Jadi, guru adalah sumber belajar yang utama. Yang selanjutnya adalah peran peserta didik. Peserta didik ini terbagi menjadi dua pelaku, yaitu tutor dan juga tutor. Pada dasarnya, tugas peserta didik adalah memahami dan mempelajari materi yang diajarkan, mengajarkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan mempelajari kembali materi yang telah diajarkan. Namun, tidak semua siswa dapat menerima penjelasan dari guru. Padahal, seringkali guru tidak mempunyai cukup waktu untuk memberikan perhatian pada setiap peserta didik. Dengan metode ini, diharapkan siswa yang belum mampu menerima penjelasan guru dapat memahami materi dari penjelasan siswa yang lebih mampu dengan bahasa yang lebih mudah dicerna, karena tutor diperankan oleh teman sebaya. Yang pertama, peran tutor adalah menjelaskan materi pada tutor, sehingga tutor mendengarkan penjelasan dari tutor. Setelah mendengarkan penjelasan dari tutor, tutor boleh menanyakan materi yang belum dipahami pada tutor. Setelah itu, tutor harus mendengarkan pertanyaan yang disampaikan oleh tutor. Setelah itu, tutor bisa menjawab pertanyaan tutor dan menjelaskan materi yang belum dipahami oleh tutor sedetail mungkin agar tutor atau pembelajar paham mengenai materi tersebut. Setelah tutor memahami semua materi, tutor menyelesaikan tugas dari guru dengan bimbingan tutor. Tutor di sini bertugas untuk membimbing saja, bukan berarti tutor boleh mengerjakan tugas dari guru untuk tutor, sehingga sudah jelas jika tutor hanya membimbing tutor saja dalam menyelesaikan tugas. Yang dapat kami sampaikan mengenai materi tipe, karakteristik, dan peran peer teaching. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada pertanyaan, masukan, kritik, boleh kita diskusikan di WhatsApp group. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.